Jelang MotoGP Italia 2025, bursa transfer kembali dihebohkan bergabungnya Pedro Acosta ke tim VR46. Begini sambutan Bagnaia dan Marquez. Yuk, simak berita selengkapnya. Pedro Acosta merupakan pembalap yang talentanya tidak diragukan sejak memulai debut di MotoGP pada tahun lalu. Memulai debutnya dengan tim satelit Gas Tech 3, Acosta tampil mengesankan dengan meraih posisi podium beberapa kali tahun lalu. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu lantas berakhir di posisi ke-6 klasemen MotoGP 2024. Namun, Acosta yang tahun ini membalap dengan tim utama KTM justru cukup kesulitan sejak awal balapan. Ia belum berhasil meraih podium dalam 9 seri yang telah berlangsung dan capaian terbaiknya adalah finish di posisi keempat. Di tengah masa sulitnya tersebut, sempat santer terdengar kabar Acosta diminati tim lain. Ia sempat dihubung-hubungkan dengan tim satelit Ducati yaitu VR46. Rumor tentang kepindahan Pedro Acosta ke tim VR46 di MotoGP 2026 semakin santer terdengar. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Acosta tertarik untuk bergabung dengan tim yang menggunakan motor Ducati karena performanya yang kompetitif, terutama jika saat ini dibandingkan dengan motor KTM. Saat ini motor Ducati memang dikenal sebagai motor yang sangat kompetitif di MotoGP, dan banyak yang percaya bahwa Acosta akan langsung menjadi penantang gelar jika bergabung dengan tim yang menggunakan motor tersebut. Di sisi lain, VR46 juga membuka peluang untuk merekrut Acosta karena tim tersebut adalah satu-satunya tim satelit Ducati dengan slot yang tersedia untuk tahun 2026. Valentino Rossi sendiri juga telah menyatakan ketertarikannya pada Acosta dan tidak menutupi kemungkinan untuk merekrutnya. Beberapa pihak berspekulasi bahwa alasan potensi kepindahan Acosta bukan hanya karena performa motor, tetapi juga karena adanya cuci otak dari Rossi terkait persaingannya dengan Marquez, jika ia bergabung dengan VR46. Meski begitu, 3 pembalap teratas MotoGP yakni Marc Marquez, Alex Marquez dan Francesco Bagnaia sepakat bahwa Acosta akan tampil cepat dengan motor Ducati. Saat ditanyai bagaimana prediksi mereka jika Acosta bisa menunggangi motor Ducati, Marc Marquez tak bisa memberi jawaban pasti. Tapi ia yakin bahwa dengan talentanya, Acosta akan tampil cepat saat menunggangi Desmo Sedici. Levelnya sebagaimana kita tahu, Acosta adalah pembalap yang super bertalenta, dia menunjukkannya dalam beberapa kategori sebelumnya dan dia menunjukkannya sekarang, kata Marquez dikutip Motosan. Senada dengan sang kakak, Alex Marquez juga tak bisa memberikan prediksi pasti soal bagaimana Acosta jika menunggangi motor Ducati. Tapi ia tentu akan sangat cepat dengan motor Ducati meski tak tahu pasti seberapa cepat. Saya setuju dengan Marc, saya tidak memiliki bola magis, saya tidak bisa melihat masa depan, tapi tentu saja dia akan menjadi sangat cepat dengan Ducati. Tapi seberapa banyak, kami tidak tahu, kata Alex Marquez. Berbeda dengan dua rekannya, Francesco Bagnaia yakin bahwa Acosta akan tampil kompetitif bahkan meraih podium bersama motor Ducati. Kita semua tahu potensi Pedro, dia sangat cepat di setiap kategori dan dia cepat sekarang. Benar bahwa dia kesulitan, tapi benar juga bahwa mungkin KTM saat ini tidak sekompetitif kami sebagaimana tahun lalu. Jadi pasti lebih baik daripada dengan KTM, kata Bagnaia. Sementara bos tim Valentino Rossi, Alessio Salucci, akui ketangguhan Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia menyebut Marquez jadi pembalap terkuat saat ini. Meski begitu Uccio tak tinggal diam, dia siap membawa timnya VR46 menyamai ketangguhan Marquez. Marquez terus tampil menggila di 8 seri MotoGP 2025 yang sudah selesai digelar. Pada musim perdananya membela tim pabrikan Ducati, dia langsung tampil moncer hingga kini memimpin klasemen sementara. Marquez total sudah menemas 233 poin dari 8 seri balapan yang telah dilakoni. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu rutin menang. Di balapan utama, Marquez sudah 4 kali menang, yakni di Thailand, Argentina, Qatar, dan Aragon. Sementara di sprint race, pembalap asal Spanyol itu lebih gacor karena sudah mengemas 7 kemenangan. Marquez hanya terpeleset di MotoGP Inggris 2025, pada sesi sprint race di sana dia finish di urutan kedua. Tangan kanan Valentino Rossi itu pun mewaspadai Marquez. Dia memastikan perkembangan di tim VR46 terus terjadi demi mengejar gap dengan Marquez. Saat ini Marc Marquez adalah yang terkuat, kita harus mengamatinya, belajar darinya, dan mencoba mencapainya, ujar Uccio dikutip dari Motosan. Marquez pun turut difavoritkan menang di MotoGP Italia 2025 pada akhir pekan ini. Tak ayal, menarik menantikan aksinya di sirkuit Mugello pada 20 hingga 22 Juni 2025. Beberapa waktu lalu,
Bursa transfer MotoGP sempat dihebohkan dengan kepindahan Bagnaia ke Yamaha. Media Italia sendiri yakni Sky Sports Italia yang awalnya mengungkapkan rumor kepindahan Bagnaia ke tim Garputala tahun depan. Bahkan, rumor itu berembus hingga beredar foto Bagnaia mengenakan jaket berkelir biru, warna yang identik dengan Yamaha. Jurnalis Dorna, Jack Appleyard mengungkapkan ada kemungkinan Francesco Bagnaia bergabung dengan Yamaha pada musim depan. Rumor tersebut terancam menjadi bola panas mengingat performa pembalap asal Chivasso, Italia itu memang sedang tak baik-baik saja di Ducati. Sekedar informasi, pada 8 seri yang sudah digelar, Pecco masih kesulitan untuk menjinakkan Ducati Desmosedici IP25 sehingga tertinggal dari rekan setimnya Marc Marquez. Saat ini, Bagnaia berada di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 140 poin, tertinggal 93 poin dari Marquez yang memimpin dengan koleksi 233 poin. Dari situasi inilah membuat Pecco santer diisukan meninggalkan Ducati pada musim depan. Francesco Bagnaia kemudian menjawab isu liar yang menyebutkan dirinya akan hengkang ke Yamaha pada MotoGP 2026. Bagnaia mengaku bingung dengan adanya rumor tersebut. Dia mengatakan akan terus menghormati kontrak yang sudah disepakati dengan Ducati. Sekedar informasi, Bagnaia lahir dari Ducati di ajang MotoGP. Pembalap asli Italia itu sudah berkarir di Ducati sejak musim 2019. Bagnaia pun sudah mendulang berbagai prestasi, termasuk menjuarai 2 gelar MotoGP secara beruntun pada musim 2022 hingga 2023. Pecco sendiri mengakui saat ini memang berada dalam masa sulit di Ducati. Tetapi, Bagnaia tidak pernah berpikir akan pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Itu, saya tidak mengerti, karena ketika ada kontrak yang ditandatangani, seperti yang saya katakan pada hari Kamis di Silverstone, saya tidak akan pernah berhenti dari apa yang telah saya tandatangani. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah dalam hidup saya, kata Bagnaia dikutip dari Crash. Saya ingin tetap di Ducati. Ducati ingin saya tetap di sini, hingga kontrak ini berakhir dan juga kontrak berikutnya. Jadi saya tidak tahu mengapa, kata Bagnaia. Rumor liar kepindahan Bagnaia ke Yamaha sebenarnya sudah lebih dulu ditanggapi oleh pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat. Pernat, mantan manajer tim dan pembalap di MotoGP, menyebut kepindahan Bagnaia ke Yamaha sangat tak masuk akal. Bagnaia dan Ducati berpisah adalah sebuah kemungkinan, karena ketika ada kompetisi dan jutaan euro yang terlibat tidak ada yang abadi. Tetapi baik Pecco maupun Ducati tidak berniat untuk mempertimbangkan kemungkinan itu sebelum berakhirnya kontrak secara alami, kata Pernat kepada Moumak. Lebih lanjut, Managing Director Yamaha, Paolo Pavesio, sedang berada di persimpangan jalan dalam memilih siapa di antara Jack Miller dan Miguel Oliveira yang harus memberikan jalan untuk kedatangan Toprak Razgatlioglu. Kepastian Razgatlioglu debut di MotoGP 2026 membuat salah satu dari Miller atau Oliveira harus meninggalkan sadel mereka di Prima Pramac Yamaha. Situasi ini sebetulnya menghadirkan pilihan sulit bagi Yamaha karena kedua pembalap tim milik Paolo Campinotti itu sedang sama-sama bernasib malang di MotoGP 2025. Oliveira belum dapat menunjukkan performa terbaiknya setelah dibekap cedera karena kecelakaan di MotoGP Argentina pada awal musim ini. Pemenang balapan pertama MotoGP Indonesia 2022 itu masih sering tertinggal di rombongan belakang. Kecepatannya belum terlihat menjanjikan di atas M1. Miller memang lebih baik karena kecepatannya sempat terlihat di beberapa kali sesi kualifikasi dan sempat bersaing di depan. Namun, penampilan ex-rider Ducati itu juga belum konsisten. Situasi tersebut membuat Paolo Pavesio selaku Managing Director Yamaha belum berani untuk membocorkan tentang siapa yang harus pergi dari Pramac Yamaha. Miguel mengawali awal musim yang sulit karena cedera yang dialaminya di IP Argentina, kata Pavesio dikutip Bola Sport dari Speedweek. Jack telah menyuntikkan banyak energi ke dalam proyek ini tetapi dia mengalami pasang surut yang bisa saja terjadi. Dia pengguna baru di M1, ujarnya. Pavesio menegaskan bahwa Yamaha akan bersikap adil baik kepada Miller maupun Oliveira. Semuanya tergantung performa dan berbagai pertimbangan lainnya. Di sisi lain, Pavesio juga mengungkap alasan di balik keputusan untuk menyambut Razgatlioglu debut ke MotoGP bersama Prima Pramac Yamaha. Padahal usia juara dunia WSBK 2 kali asal Turki itu sudah tidak muda bagi seorang rookie, yaitu 28 tahun. Pavesio juga tidak memungkiri bahwa keberanian mendebutkan Razgatlioglu ke MotoGP tetap memiliki risiko tersendiri. Namun suksesor Lin Jarvis ini tetap optimistis. Saya tidak ingin membandingkan Toprak dengan Miguel atau Jack, kami menginginkan pengalaman, petualangan, dan tangangan bersama Toprak, dan semua itu ada konsekuensinya, ucap Pavesio.